waktu jadi mahasiswa, waktu ini hanya sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik dan siapa tahu juga adik-adik mengalami seperti saya. Waktu jadi mahasiswa itu saya mengalami sebuah keadaan di mana ketika saya berdoa itu langsung terkabul. Ketika saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung terkabul. Saya mengalami hal itu. Ketika mengalami kesulitan, saya pernah berdoa di depan rektorat itu dalam hitungan setengah jam terkabul. Kemudian tidak punya uang dalam hitungan menit terkabul. Begitu. Sehingga pada waktu itu saya merasa apakah saya ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbullah rasa sombong. Seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Allah membimbing. Ketika akhirnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Akhirnya dibahaslah surat Al-Fajr. Ketika mengenal surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr yang ke-11 kalau nggak salah. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Orang-orang itu banyak berprasangka ketika dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mungkin doanya lebih cepat terkahajat, keinginannya cepat terkabul, kehidupannya cepat enak. Fayaqulu rabbi akraman. Mereka mengatakan Tuhan telah memuliakan saya. Atau wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kemudian diberikan kesempitan, kesusahan. Dia berkata menganggap fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakan saja. Kata Allah, kalla lamma, tidak seperti itu. Mudahnya kita itu adalah ujian kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Susahnya kita juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita kepada Allah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiatnya kita juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicelupkan kepada maksiat, bukan berarti Allah menghinakan kita. Atau ketika kita dibimbing untuk taat atau ditakdir taat atau bisa melaksanakan taat, itu kan berarti juga Allah memuliakan kita. Bisa jadi orang yang dicelupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam maksiat ingin memuliakan dia Allah. Kenapa? Dengan maksiat itu dia bisa bertobat. Karena innallaha yuhibbut tawwabin. Dan bisa jadi orang yang dicelupkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan ingin dia meningkat statusnya di hadapan Allah, bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Maka itu persepsinya. Sehingga ya alhamdulillah dengan seiring waktu bisa menyikapi kehidupan dengan bijaksana. Bisa menyikapi kehidupan dengan bijaksana. Dengan arif. Kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat betul di akhir kitab ini bahwasanya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang yang mampu mengeluarkan segala sesuatu dari kantongnya. Pengen emas dikeluarkan emas jadi emas, pengen uang dikeluarkan uang jadi uang. Atau bahkan bukan orang yang bisa melipat bumi. Pengen ke Mekah celing langsung nutup Mekah. Pengen ke Jakarta celing langsung nutup Jakarta. Bukan itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi perumpamaan, bukankah iblis jauh lebih hebat daripada itu? Bukankah Dajjal juga jauh lebih hebat daripada itu, tapi tidak membuat dia mulia atau
memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Tetapi orang yang mampu taat dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai penutup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.